Bekerja dipaksa kerja hanya segelintir pesanku untukmu. Ku padu satu harmoni yang tertuju. Gila, semakin menggila. Dunia membuatmu menggila. Harta tak ada habisnya. Ambisi untuk jadi penguasa, melupakan sang maha kuasa, merampas hak pencari nafkah sampai tertungging keluarga di rumah. Sebab isi perut terus meronta. Gila, semakin menggila. Dunia membuatmu menggila. Harta tak ada habisnya. Oh, kau datang membawa janji lalu negosiasi berakhir jadi ekspansi. Yang lemah tinggal diam, yang buka dibuka, dibuatnya hilang. Gila, semakin menggila. Dunia membuatmu menggila. Harta tak ada habisnya. Oh, gila, semakin menggila. Dunia membuatmu menggila. Harta tak ada habisnya. Oke, terima kasih. Baine Musik. Ini kita jumpa lagi di sesi kedua dengan podcastnya Papri, Melodi Dialog. Malam ini kita berbincang-bincang dengan ada pemerhati musik, ada penyanyi, ada pengurus Papri, ada bintang sinetron. Kita berbicara mengenai bagaimana dinamika musik di Kota Makassar. Jadi pertama saya perkenalkan Andi Mangara. Selamat malam Andi Mangara. Apa kabar? Mr. Presiden. Terserah lah ya. Terserah mau panggil Mr. Presiden, Mr. apa, terserah. Sehat. Ya lama enggak ketemu kita ini. Iya. Dulu main. Dulu lama dengan tutur musik. Betul. Nanti kita bicara panjang, dirancang ulang kita bicara. Terus ada Ika KDI. Apa kabar Ika? Alhamdulillah sehat-sehat Om. Banyak order? Ya lumayan Om, tapi selama pandemi ya agak kurang juga. Agak kurang juga ya? Iya. Dibanding yang seperti biasanya waktu masih normal sebelum pandemi. Sekarang sudah agak berkurang. Agak menurun ya? Iya. Iya. Terus Mr. Presiden, on fire terus. On fire. Melepaskan order malam ini. Siap. Wah, mantap. Lebih melodi dialog. Lebih melodi dialog. Jadi dialognya kita ini harus ada iramanya, ada melodinya kan? Betul. Oh, dia pun melodi memang. Nanti kita tes dia pun melodi. Iya kan? Terus ada adik saya, Alwi. Apa kabar, Wi? Alhamdulillah dengan cuk sehat-sehat. Sehat ya? Madeceng. Madeceng. Enggak main sinetron lagi? Ini sekarang lagi istirahat dulu, Pak Cuk. Ini balik dulu pulang kampung. Pulang kampung. Pergi berburu dulu di kampung dulu isi ini. Pergi isi ilmu dulu di kampung dulu. Alwi ini bintang sinetron Kunanta.
Tapi kan Kunanta itu Wi, sekarang pasti penontonnya banyak waktu orang PPKM kan, orang semua di rumah. Jadi nontonnya Kunanta. Bagaimana menurut kau? Ya alhamdulillah kalau banyak yang nonton cerita. Jadi, Ya. tapi sebenarnya ini Kunanta ini paling banyak yang nonton ini kalau waktu mau puasa orang dengan Cuk. Karena memang ini sinetronnya juga kan masalah tentang religi. Jadi pesantren di suatu pesantren. Jadi banyaklah dinamika di pesantren itu. Ceritanya juga tentang anak-anak gitu. Terus apa suka dukanya Anda menjadi sinetron di Sinetron. Suka dukanya itu ya kalau sukanya dulu ya Mama. Jadi kalau sukanya itu jadi saya bisa ketemu sama orang-orang yang dulu-dulu itu saya biasa lihat di televisi Om Cuk. Nah sekarang saya bisa satu ruangan sama dia. Itu yang saya suka. Kalau dukanya itu kita syutingnya itu pagi biasa ketemu pagi lagi Om Cuk. Iya biasa malam itu kita mau tidur mata ini sudah tidak kuat tapi harus syuting ada apa take ya. Tapi kalau menurut Awi ya, anak-anak Makassar ini yang punya potensi besar nggak ya? Oh iya, banyak. Ini apa? Potensinya besar sekali Om. Jadi apa ya? Tinggal memang kita harus ini juga harus hijrah lah. Karena kalau bagaimana itu kan di Jakarta anunya tuh Om itu apa pusatnya lah. Artinya persinetronan kita di Indonesia itu masih di Jakarta Jadi produksi-produksinya itu untuk TV-TV nasional itu di Jakarta. Ya, tapi kan kalau potensinya kemarin kita di kantor saya kan kita juga bikin film dari dulu ya. Bikin film Bombe, Silariang, apa Datu Buseng, banyak lah dari film. Banyak juga sebetulnya yang berkembang di sini. Cuma kalau menurut Awi kenapa harus ke Jakarta? Apakah di sini kurang sponsornya atau apa? Ya, apa ya? Tapi kalau kan di Jakarta itu, apa stasiun televisi kan di Jakarta semua gitu, yang TV-TV nasional. Nah di situ kan produksi-produksi sinetron di situ rata-rata. Nah kalau kita mau tuh tampil di TV nasional harus di Jakarta gitu. Tapi kalau tuh talent-talent di Makassar sendiri jago-jago semua, tinggal mau diasah saja lah, langsung tampil saja di TV nasional lah hebat sudah artinya matang juga lah, tidak perlu lagi diasah. Kayak saya contohnya, saya ini bukan basicku dari seorang entertain, saya ini pedagang. Jadi saya pengusaha di Tanjung Priuk. Cuma tiba-tiba aja dipanggil ada satu peluang, saya disuruh tuh tampil main di sinetron. Jadi ada malaikat lewat. Saya juga artinya kemarin juga teman. Makanya waktu sinetron itu tayang Om Manjo, saya bisa ketemu sama teman-teman SMP saya, SD ku, teman SMA ku, teman kuliahku, karena dia lihat di televisi. Ya, itu ada saya teman dulu saya sempat SMP di Kendari tahun 80-an saya SMP. Itu teman SMP ku enggak tahu dari mana dia dapat nomorku, bisa dia telepon saya. Dia bilang, "Wih, itu kau di TV." Bilang, "Alhamdulillah kalau kau lihat itu saya itu temanmu." Oke Wi ya. Tapi jangan ragu karena kita punya V channel ini kan nanti juga kira-kira bulan depan sudah masuk ke TV digital. Iya. Dan itu TV digital untuk seluruh Indonesia. Amin. Alhamdulillah, dan memang gambarnya lebih bagus. Sekarang kita lagi uji coba. Nanti kalau mau besok pulang ke rumah coba aja. Kita lagi uji coba itu, tapi pemerintah kasih izin kita uji coba jam 2 sampai jam 6 sore. Jadi bisa dilihat ke depan nanti sudah tidak ada lagi. VC itu bisa terjangkau di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, karena sudah ada satelit. Jadi teknologi sekarang maju. Oke, makasih Wi ya. Siap. Terima kasih Wi. Andi Mangara, Ya. kalau kita lihat sekarang kan perkembangan media sosial. Ya. Media sosial itu kan banyak, ya memang 10 tahun terakhir orang bilang ada negatifnya, ada positifnya. Tapi kita dari sisi teman-teman penyanyi, pencipta lagu, semua masyarakat umum kan, media sosial ini kan juga membuka ruang demokrasi yang begitu terbuka.
Artinya dengan modal handphone, modal gitar, Ya. suara sedikit bagus, di-upload, kasih masuk di YouTube bisa viral. Betul. Jadi Kalau dulu kan perjuangannya panjang. harus masuk ke studio rekaman apa. Nah, menurut Anda bagaimana sekarang perkembangan itu? Teknologi itu kan bermata dua. Maksud teknologi yang ada sekarang ini sebenarnya berkah buat bukan cuma talent Jakarta, tapi seluruh talent-talent yang ada yang tidak muncul karena peradaban kita yang masih dalam tanda kutip rendah ini berkah. Dengan adanya teknologi seperti yang dengan disebut tadi itu sebenarnya harus dimanfaatkan. Jadi saya setuju sama dengan Anju tadi tantangannya bahwa sebenarnya kita tidak harus ke Jakarta. Spirit undang-undang penyiaran itu yang tadi memuat sinetron itu memberi kesempatan luas sebenarnya kepada talent-talent lokal untuk tumbuh berkembang. Dengan syarat industrinya juga harus dibangun di sini sebenarnya. Dan V-Channel ini contoh yang nyata, dia kasih panggung kepada kita. Tinggal harus satu organisasi atau wadah yang mendorong artisnya harus ada, panggung televisinya harus ada, dan ekosistem hiburannya harus dikembangkan. Saya sih sangat optimis, dan memang keberpihakan pemerintah juga harus jelas, karena spirit undang-undang penyiaran itu desentralisasi sebenarnya, memberikan panggung kepada talent lokal yang selama ini serba sentralistik. Sekarang saatnya undang-undangnya bilang oke, teknologinya bilang oke, kita dorong saja. Apalagi saya dengar kalau bicara musik ada organisasinya Pak Papri. Dian, Papri ya. Papri. Itu juga harus kita Nah, dorong. kalau menurut Anda yang main-main di musik lah, udah 10 sampai 15 tahun yang lalu kali. Kalau melihat potensi teman-teman atau adik-adik kita bagaimana? Oh, luar biasa, tadi yang nyanyi saja ini suaranya Pak. Iya. Dengan potensinya banyak sekali. Cuman kan mereka ini berkembang by individu, bukan by sistem, bukan karena ada saat organisasi yang dorong kemudian dia berkembang. Ini dia sendiri-sendiri. Iya. Ya, Padi, terus ada Lobo, ada Andre, ada siapa. Itu sendiri-sendiri, Bang. Iya. Bertarung di Jakarta dan hebat. Seperti teman kita yang lebih hebat lagi kalau kita memang garap dari pencarian bibit kemudian kita berikan itu. Tapi kalau soal potensi luar biasa. Film yang dengan Cuk bilang tadi itu, luar biasa. Iya. Kita disebut sebagai salah satu kota yang melahirkan karya sinema yang baik. Memang kita sih selalu main-main saja. Ya. Ya cuma keberanian aja, harus ada keberanian terbuka Berani seperti mencoba. itu. Berani mencoba. Tapi kan menurut Manggara kalau kita lihat potensi ini yang ada, kemudian suasana yang lebih gampang, yang saya bilang tadi. Dari sisi yang lain mungkin orang menganggap media sosial itu kan tidak demokratis karena orang bisa ngomong apa aja, orang teknologi apa. Tapi kan dari sisi yang menguntungkan, kalau kita lihat sekarang itu anak-anak muda di Makassar upload bikin cover lagu, ternyata bagus kok. Bagus, saya Iya kan? juga saya penonton juga mereka main. Nah, menurut Anda apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh mereka supaya kita bisa mengatur dia dengan lebih baik? Tetap memang ada curah perhatian dari insan pemerhati pemerintah, kemudian selalu ada kompetisi saya kira. Ya, jadi bukan mereka lahir dari sebuah usaha yang begitu keras secara sendiri. Dikasih ruang. Dan tadi saya katakan bahwa teknologinya berkah sebenarnya. Bayangin kalau talentnya sendiri sudah luar biasa hebatnya. Saya sebut saya misalnya main surah ya. Main surah, bisa main film ya, kemudian bisa, itu kan luar biasa, anak dari sini. Jadi dan dari dulu saya kira kalau kita flashback di zaman nyanyi Meriam, mereka sampai tidak banyak tetapi sangat mewarnai. Tidak banyak tapi sangat mewarnai, itu luar biasa. Oke, makasih Adi Manggara. Ya. Ika kan ini KDI 2004 ya? Iya betul. Yang pertama 2004. ya? Contoh nyata Yang ini. pertama Kontes ya? dangdut pertama di Indonesia, KDI pertama itu KDI 1 ini 2004. Udah 17 tahun. 17 tahun. Iya betul. Ya, tapi Ika kan bisa kasih gambaran nggak
kalau kita lihat kan di Sulawesi Selatan ini kita juga nggak pernah ketinggalan. Iya, betul, betul. Jadi ada Ati Kodong, ada Evi Masamba, kemudian ada Ical Selvi, The Academy, ada Ical, banyak. ada Saparudi. Iya, ya. betul Om. Tapi mereka kan tumbuh secara alami, Iya. yang tidak didukung oleh pemerintah, tidak didukung oleh siapa-siapa. Ya. Kalau Ika dulu gimana bisa begitu? Ya awalnya ikut audisi dulu Om di Makassar. Enggak, tapi kan belajar menyanyinya memang ada. Memang otodidak memang dari kecil. Dari kecil. Iya Om. Jadi dari kelas 5 SD itu saya sudah naik panggung ke panggung dari orkes. Awalnya dari orkes di kelas 5 SD, tapi tetap sekolah. Oh, tetap sekolah. Iya. Setelah itu saya masuk KDI 2004 itu masih SMA Om. SMA. Iya, betul. Tapi tidak merasa tersaingi dengan adik-adik yang muncul belakangan ini, misalnya Ati. Oh tidak Om, justru saya sangat mendukung mereka. Mendukung ya? Saya sangat mendukung generasi muda yang zaman sekarang, yang sangat berbakat, luar biasa, kayak adik-adik tadi kita. Sangat berbakat sekali. Terus mereka juga tidak kalah juga dengan kita yang senior. Mereka bisa main musiknya bagus, nyanyinya juga hebat. Terus mereka juga yang masih muda itu sudah luar biasa menciptakan lagu juga. Itulah adanya Papri itu menyatukan para insan musik tanah air. Jadi Papri itu persatuan artis penyanyi dan pencipta lagu dan pemusik Republik Indonesia. Jadi semua kita bersatu semua. Jadi tadinya kita yang cuma per orang gitu Om, nyanyinya cuma biasa kan itu kalau penyanyi dangdut kalau kumpul tuh kalau kayak reuni paling para penyanyi dangdut gitu kan, kayak penyanyi pop juga atau anak band juga kan biasanya kalau kumpul itu anak band juga. Jadi disinilah karena adanya Papri kita bersatu semua. Kita bersatu dengan penyanyi pop, dengan anak band, dengan pencipta lagu, semua seperti senior pemusik yang hadir di sini semua. Ada Kak Gian, ada Kak Awi, ada Om. Kemarin juga. kita diskusi sama Ketua Papri ya. Iya. Saya undang juga Udin Leaders kemarin kita cerita-cerita. Iya Om. Ya kan. Ada pemikiran misalnya Ika, misalnya terus Dian, untuk kita bikin suatu wadah ya. Iya. Maksud saya mungkin Andi Mangara sama-sama kita Andi Mangara nanti kita bikin. Kenapa harus audisi Jakarta? Kenapa kita tidak bisa audisi di sini? Kita punya televisi, kita punya alat, tidak ada yang susah. Ya, Cuma betul, kan memang tidak bisa juga Ika ya. Anak-anak kita atau adik-adik kita di daerah itu hanya sekedar menampilkan suaranya saja. Iya. Tapi kan harus ada penampilan, cara vokalnya yang bagus, sehingga kita berpikir ya udahlah nanti kita kumpul aja, panggil Ika, panggil Dian, panggil Udin Leaders, terus kita pikir oke, mau audisi Selatiko dulu. Supaya kita tidak terlalu panjang kan sekarang audisinya yang mendaftar 1.000 kira-kira 3 bulan baru bisa jadi 10. Iya. Padahal kan kalau kita jalan. Dan paling penting juga Om itu attitude. Ya. Iya, itu paling penting. Nah itu yang kita butuh nanti sama Ika, sama dia, sama Mang Ara kita bikin Om. suatu wadahnya untuk kita latihan. Ya. Nah, Gian, tadi kita sudah dengar apa yang disampaikan dari Mang Ara, Awi, Ika. Kan kadang-kadang kita tidak bisa juga membiarkan mereka ini menyanyi dengan lagunya orang. Iya itu. Yang jadi masalah sekarang ini dia kan kita belum pernah harus ada payung hukumnya yang harus kita bela. Kan Papri tidak hanya untuk membina artis, penyanyi dan sebagainya, tetapi kan juga harus melindungi hak-haknya orang. Kan. Jadi Anda minggu lalu bilang kalau dia sudah on the track, ya kita aturnya bagaimana? Ya kan harus ada perlindungan, misalnya Dian atau Awi kita suruh nyanyi, dia minta nyanyi terus lagunya orang kan harus ada aturannya. Sekarang itu yang kita lagi di Papri mungkin lagi bahas ya. Nah bagaimana menurut Anda gitu? Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini karena ada tokoh-tokoh yang menurut saya, sebelum saya lanjut ya, sebetulnya ada Andi Mangara yang saya tahu.
sepak terjang beliau di industri musik Makassar. Terus ada Ika KDI, trigger musik-musik dangdut. Nah, pelopornya di Ika, kemudian ada Awit, sinetron yang punya banyak prestasi di Jakarta. Ya, memang penting bahwa Papri hadir bukan sekedar mempersatukan, tapi poin pentingnya adalah melindungi hak atas jasa dan hak atas karya. Jadi dua hal ini yang menjadi nantinya tupoksi pekerjaan. Nah, apa aja yang hak atas jasa kan biasanya banyak persoalan antara manajer dengan pemerintah, penyanyi dengan penyanyi lain. Nah, Papri hadir di tengah-tengahnya, hak atas jasa. Kemudian hak atas karya yang tadi dengan disebutkan, Papri memperjuangkan hak-hak atas semua karya yang ada di Indonesia. Nah, itu diatur dalam bentuk PP yang habis diteken nama Presiden Jokowi di 2019, PP 56 kan. Nah, sosialisasi ini kan berlangsung 2 tahun dengan cukup. Nah, dalam jangka waktu sosialisasi 2 tahun ini, maka Papri punya peranan di situ menjadi duduk dengar ceritanya, baik dengan posisinya, pemerintah, anggota dewan. Nah, termasuk kami sudah diundang di Komisi B untuk membahas banyak hal seputar ini. Karena begini, ketika PP 56 ini menjadi wajib diberlakukan, maka suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, maka royalti itu akan dikolek sama pemerintah, LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Negara. Nah, yang jadi soal, ketika itu sudah ditarik sama pemerintah dan musisi sama sekali tidak mendaftarkan atau tidak mengklaim itu, maka itu dalam waktu 2 tahun ketika tidak diklaim, maka itu menjadi hak negara. Dan negara berhak memakai itu untuk tempat yang lain. Tapi kalau untuk lagu-lagu yang misalnya yang udah lama banget, sudah lama, yang no name itu bagaimana? Nah, no name tetap bisa kita daftarkan dengan memanfaatkan jasa agregator. Nah, agregator di sini kan kalau zaman sekarang ada yang bekerja sama dengan platform digital nih, dengan YouTube dan lain sebagainya. Nah, kita yang no name itu bisa kita daftarkan, tapi dengan catatan aransemen ulang. Jadi yang kita daftarkan aranjernya, aransemennya. Aranjernya itu ya. didaftarkan di KCI dan LMK namanya. Tapi siapa yang mengklaim itu? Kadang-kadang menurut Mangara tadi no name, terus siapa? Tidak bisa diklaim kalau no name dengan cok. Jadi no name itu tidak bertuan. Nanti bertuan ketika kita mengaranjer kembali lagu itu dan mendaftarkan. Gitu, daftarkan di KCI dan LMK. Nah, jadi kan ada 2 nih tempat daftar buat lagu-lagu karya. KCI itu karya cipta Indonesia, penciptanya. Anggap saya cipta lagu Angin Memiri, contoh gitu ya, pencipta. Bore dengan Rati, anggap Bore dengan Rati, pencipta. Oke, berarti Bore dengan Rati terdaftar di KCI, seharusnya begitu. Iya. Kemudian yang menyanyikan Angin Memiri ini ada banyak versi nih. Nah, bagaimana klaimnya? Nah, contoh Ika KDI menyanyi, Awi juga menyanyi, Adi Mangara juga menyanyi. Bagaimana cara mengklaimnya? Maka dia mengklaim itu di LMK. Dia tidak bisa mengklaim itu di KCI karena KCI sudah menjadi milik Borak dan Irate. Yang dia bisa klaim adalah aransemen ulang yang mereka mainkan. Nah, dalam hal ini berarti pemainnya. Ini saya teringat ini peristiwa 2002. Saya pernah ngurus ini juga ya. KCI. Yang kasus sama Chandra Darusman, saya kepala perwakilan KCI 2002 sampai 2004. Beliau bilang itu mechanical right, performing right. Itu hampir sama ya. Tujuannya sebenarnya hadir untuk melindungi karya dan memberi jaminan hidup kepada para insan musik ini agar mereka aman dalam berkarya sebenarnya. Itu ada sentuhan pemerintah di situ. Betul. Pertanyaan tadi menarik. Dari semua pencipta kasta yang tertinggi ini ada pada melodi. Melodi. Setelah itu lirikus. Setelah lirikus arranger. Itu publisher ya, gitu ya. Nah, ini semua harus dilindungi oleh negara menurut saya. Undang-undang ya. Undang-undang dalam melodi diatur oleh undang-undang. Jadi menurut saya apa yang Gian geluti sekarang dan teman-temannya sangat mulia. Enggak, kan persoalannya begini. Kita harus kasih juga edukasi kepada anak-anak muda sekarang. Suaranya bagus, tapi dia punya keinginan untuk tampil mengcover, tapi dia tidak tahu aturan mainnya. Tiba-tiba dia di penalti. Nah, dia di penalti kan kesian kan seperti itu. Baru di penalti. Nah, itu barangkali nanti tugasnya Papri ya. Tapi kalau cover saya menyambung sedikit dengan cover, anggaplah tadi Bayi ini anak band anak muda kita ini mengcover nih contoh ya, contoh kasus. Maka itu tidak langsung di take down. Nanti akan ada jalan mediasi dulu. Jadi nanti pihak publisher itu menyediakan pihak ketiga untuk mengurusin ini.
yang nanti menegur semua orang-orang yang memakai lagu ini. Jangan sampai ada hukum yang terlalu ketat mengenai Ya. kreativitas kira-kira gitu. Jadi kalau kita di Indonesia sih agak lunak. Kalau luar negeri itu dia main take down aja. Kalau luar negeri kita berapa kali saya coba, kita mau coba langsung dia tolak. Iya, langsung tolak. Langsung dia Atau tolak. kalau udah berjalan, saya kan pernah coba juga lagu AC/DC itu saya cover, itu dia kasih teguran dulu. Kalau dalam waktu sekian tidak di take down, diturunkan, maka kami akan take down paksa. Kalau tidak, maka kami akan matikan ini. Oke, Gian, terima kasih. Dengan Iya. yang namanya karya yang menjadi warisan bersama umat manusia, misalnya wedding song, Iya. Iya. siapa aja boleh pakai. Terus lagu-lagu kematian yang karya Il Silencio itu, atau Happy Birthday. Itu semua ada the common heritage of mankind, warisan bersama umat manusia. Siapa aja boleh mainkan demi. Iya. Nah, itu yang. Iya. Tapi yang lainnya itu adalah ada yang punya, ada tuannya. Gila sih. Oke, Ika, Iya, iya Om. Anda kan dalam perjalanannya Ika ini ya, Iya Om. kan nyanyinya banyak nih, nyanyinya di masyarakat di mana? Iya di mana-mana. Di mana? Kalau menurut pengalaman Ika, pasar di Sulawesi Selatan ini lebih banyak dangdut atau lagu daerah? Di Sulawesi Ya, Selatan menarik ini, pertanyaannya. iya sangat menarik. Sulawesi Dalam Selatan, daerah. gimana ya Kak? Dari ya? pengalamannya Ika? Dari Ya. pengalamannya banyak dangdut, Dangdut ya? dangdut. Kalau saya biasa nyanyi dari ke kayak Kalimantan kemana-kemana pasti banyakan ada sih daerah juga. Cuma kebanyakan yang request itu lagu dangdut, banyakan dangdut. Oh, yang lagu dangdut ya? Kalau saya sih Om, menurut saya penyanyi dangdut ya banyak yang request lagu dangdut. Iya. Tapi ini juga buat apa? Papri, mestinya lagu dangdutnya kita, makanya kita udah punya pencipta lagu dangdut di Makassar, udah ada banyak nggak ya? Di Makassar sih kurang ya, Kurang, masih kurang. ya. Kalau daerah banyakan lagu daerah penciptanya. Tapi kalau soal dangdut, soal warna musik menurut saya lagu apapun bisa didangdutin. Dangdutin. Dulu Indra Lesmana sama siapa ya? Ini ada grup Trakebah nih, yang dangdut dia kasih jadi mix dengan jazz. Laku juga dua-duanya. Trakebah mereka itu siapa ini? Yang colak-colek. Iya. Tante Camelia Malik. Itu aman tau. Ini Colak-colek. susah kalau pemusik. Oke, Iya. kita lanjut di acara yang selanjutnya. Kita break untuk masuk ke sesi yang kedua. Berawal dari cerita, tercipta keluh kesah. Bekerja dipaksa kerja, hanya segelintir pesanku untukmu. Ku padu satu harmoni yang tertuju. Gila, semakin menggila, dunia membuatmu menggila. Harta tak ada habisnya. Ambisi untuk jadi penguasa, melupakan sang maha kuasa, merampas hak pencari nafkah sampai tertungging keluarga di rumah. Sebab isi perut terus meronta. Gila,
semakin menggila. Dunia membuatmu menggila. Harta tak ada habisnya. Oh, kau datang membawa janji, lalu negosiasi berakhir jadi ekspansi. Yang lemah tinggal diam, yang murka dibuka, dibuatnya hilang. Gila, semakin menggila. Dunia membuatmu menggila. Harta tak ada habisnya. Oh, gila, semakin menggila. Dunia membuatmu menggila. Harta tak ada habisnya.